But Shiva, no reason. 1,000 years ago, we built this to honor the gods. Oh my god. Fuck is that? Move! Come on. Hey, follow me! You'll take everything. The woman too. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini, gue akan menceritakan film berjudul Beyond Skyline. Film ini mengisahkan seorang detektif yang berjuang menyelamatkan putranya dan dunia dari serangan monster alien. Nah, sekarang bayangin deh, kalau seluruh dunia diserang monster dari luar angkasa, apa yang bakal terjadi kira-kira menurut kalian? Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar Mimin makin semangat. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Rose yang sedang dalam kondisi kritis. Nah, di sini gue nggak tahu pasti nih sob, apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian scene berpindah ke Los Angeles, di mana seorang pria bernama Mark terlihat mendatangi sebuah kantor polisi. Mark adalah seorang detektif yang datang ke sana untuk menjemput anaknya. Ia juga bertemu teman lamanya, Garcia, yang bekerja sebagai polisi di kantor itu. Nah, Garcia lalu mengantar Mark ke ruang interogasi tempat anaknya, Trent, sedang ditahan. Setelah itu, Mark berhasil mengeluarkan anaknya dari kantor polisi. Mereka lalu berjalan menuju tempat mobilnya terparkir. Sesampainya di dalam mobil, Mark dan Trent terlibat adu argumen. Tiba-tiba mobil mereka mendadak tidak bisa dinyalakan. Mereka lalu memutuskan berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah. Dalam perjalanan, Trent sempat memberi sedikit uang kepada seorang pengemis buta yang tak dikenalnya. Setelah di dalam kereta, Trent mengaku pada Mark bahwa alasan ia ditahan polisi adalah karena memukul seseorang yang telah menghina dirinya. Seketika itu, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi mendadak berhenti, menimbulkan guncangan hebat. Sementara itu, di luar diperlihatkan cahaya biru tersorot dari atas langit. Mark dengan instingnya mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia bertanya kepada masinis Audrey yang menjelaskan bahwa mesin kereta mendadak mati dan tidak berfungsi. Setelah itu terjadi guncangan lagi yang membuat seluruh orang di gerbong menjadi panik. Tiba-tiba suara dari radio terdengar yang memperingatkan kepada mereka untuk tidak menatap cahaya tersebut. Sementara itu, Garcia yang baru selesai pipis di kantor polisi terkejut melihat kantornya tiba-tiba sepi. Di situ Garcia bertemu Polwan Jones yang juga merasa bingung. Mereka memutuskan memeriksa situasi dan menyaksikan ribuan manusia tersedot ke dalam kapal alien. Sementara itu pengemis buta yang tadi muncul juga merasakan ada sesuatu yang terjadi. Karena dia tidak bisa melihat, dia berhasil selamat. Kembali ke stasiun bawah tanah, Trent hampir terpikat oleh cahaya biru saat menolong seorang wanita yang sudah tertarik keluar oleh cahaya. Beruntung Mark datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah sadar, Trent dan Mark kembali menyusuri jalur kereta. Di sana mereka bertemu Garcia, Jones, dan pengemis buta bernama Sergi yang juga melarikan diri lewat jalur bawah tanah. Mereka pun memutuskan berjalan menuju arah perairan, berharap ada bantuan militer. Setelah berjalan semalaman, mereka berhenti di satu titik. Mark mengintip keluar dan melihat pesawat militer membentuk formasi untuk menyerang kapal induk alien.
Kemudian rudal berhulu ledak nuklir diluncurkan dan menghantam induk kapal tersebut. Ledakan hebat itu membuat terowongan tempat mereka berada runtuh, menewaskan 2 orang dari rombongan. Nah, di saat mereka berusaha keluar, tiba-tiba seekor alien muncul dari belakang dan menjerat Garcia lalu menelannya. Mark berhasil membunuh makhluk itu dan menarik Garcia keluar dari dalam tubuhnya. Namun ternyata alien itu belum mati sepenuhnya. Makhluk itu bangkit dan mencaplok kepala Jones, lalu mengambil otaknya secara paksa. Mark yang sempat tertangkap berhasil lolos dari jeratan makhluk itu. Ia menyalakan sebuah flare, memasukkannya ke dalam mobil, lalu meledakkannya untuk membunuh si monster. Setelah berhasil keluar dari terowongan, mereka melihat kapal induk alien yang hancur akibat serangan nuklir tadi, mulai memperbaiki dirinya sendiri. Oh my God. Follow me. Come this way. Kemudian mereka berlari menyusuri jembatan saat makhluk raksasa tiba-tiba muncul mengejar. Garcia yang sudah terluka memutuskan menghadangnya agar yang lain bisa melarikan diri. Hola puta. Setelah tiba di pelabuhan dan melihat 3 helikopter datang menjemput, namun tiba-tiba muncul makhluk alien lain yang menghadang mereka. Akibatnya, ketiga helikopter itu hancur berantakan. Saat itu juga, Mark, Trent, dan Audrey tiba-tiba tertangkap dan disedot ke dalam kapal induk alien. Sementara itu, si pengemis buta dicaplok oleh makhluk besar itu. Mark pun tersadar sudah berada di antara tumpukan tubuh manusia di dalam kapal alien itu. Mark melihat dengan ngeri bagaimana otak orang-orang diambil dan tubuh mereka dibuang. Lalu ia melihat Audrey dan Trent hampir menjadi korban berikutnya. Dengan sigap, Mark menembak tentakel alien itu dan berhasil menyelamatkan Trent. Tapi akibat tembakannya, alien di kapal itu marah dan mulai menyedot semua orang di ruangan, termasuk Trent dan Audrey. Sementara Mark sempat tertangkap tentakel tapi berhasil melawan dan lolos. Ia terjatuh ke lubang pembuangan, membuat kakinya terluka akibat tersangkut. Kemudian alien mulai melakukan invasi ke wilayah baru, menandakan bahwa bumi belum sepenuhnya mereka kuasai. Meski kakinya terluka, Mark terus mencari Trent. Ia menemukan tumpukan mayat wanita hamil. Perut mereka terbuka, janinnya sudah diambil dan digantungkan. Nah, di saat mencoba menyusuri, Mark diserang makhluk alien. Dalam kondisi terdesak, tiba-tiba makhluk alien lain muncul membantunya dan langsung menghabisinya. Karena merasa aneh, Mark mengikuti makhluk itu. Stop. My son. I have to find my son. Sehingga bertemu wanita hamil bernama Elaine yang meminta tolong karena akan melahirkan. Elaine merasa heran karena perutnya cepat membesar, padahal baru hamil 6 bulan. Ia juga bercerita bahwa ia dan pacarnya Jared sebelumnya tersedot ke kapal itu. Ia juga merasa heran meski otak Jared diambil untuk mengendalikan tubuh humanoid, ia masih punya ingatan. Jadi bisa disimpulkan makhluk yang menyelamatkan Mark itu adalah Jared. Mark pun membantu Elaine melahirkan, namun sayangnya setelah bayi perempuannya telah lahir, Elaine meninggal dan tak bisa diselamatkan. Di saat itu Jared menolak merawat anak itu.
karena ia sadar tubuhnya kini bukan lagi manusia. Sehingga Mark dan Jared membuat kesepakatan. Jared akan membantu mencari Trent, dan sebagai gantinya Mark berjanji akan membawa putri Jared keluar dari kapal alien. Dalam pencarian Trent, Jared menyuruh Mark memasukkan tangannya ke dalam sebuah lubang. Secara otomatis sebuah senjata terpasang di tangannya. Dan Jared memiliki sebuah rencana sendiri untuk meledakkan kapal induk alien tersebut. Di tempat lain, Trent dan Audrey ternyata selamat. Mereka sedang mencoba menyelamatkan Sergei yang juga masih hidup. Sementara itu, lokasi Mark dan Jared telah diketahui dan mereka akan diserang oleh alien yang diduga pemimpin kapal itu. Tapi sebelum itu, Jared segera mengirim Mark ke tempat Trent, Audrey, dan Sergei. Singkatnya, setelah berhasil bertemu kembali dan menyelamatkan Sergei, mereka diserang oleh alien berukuran besar. Di tengah kekacauan itu, Trent harus tewas karena otaknya diambil. Dengan susah payah, akhirnya makhluk alien itu berhasil dikalahkan oleh Mark. Sementara itu, Jared dikalahkan oleh bos kapal alien dengan mudah. Kemudian bos alien itu langsung mendatangi Mark, Audrey, dan Sergei berada, lalu mencoba mengambil bayi yang baru lahir itu. Dan Sergei harus terluka saat mencoba menghadangnya. Nah, di saat Mark dan Audrey terdesak, ternyata Jared masih mampu bangkit dan meledakkan kapal alien itu. Ledakan itu membuat kapal tersebut jatuh. Yang ternyata mereka mendarat di wilayah yang sudah dikuasai alien. Sedangkan di lokasi jatuhnya kapal alien, dua orang bernama Sua dan Kanya menyaksikan kapal itu mulai bergerak kembali. Ternyata bos kapal tersebut masih hidup. Sementara itu, Mark, Audrey, dan Sergei berhasil keluar dari kapal alien dengan membawa bayi itu, yang kini menjadi tanggung jawab mereka. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Sua dan Kanya. Tapi di saat itu Sergei akhirnya tewas karena kehabisan darah. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah gubuk. Namun suasana mendadak memanas. Mereka terlibat pertengkaran hebat tanpa alasan yang jelas. Ternyata penyebab perkelahian itu karena Sua dan Kanya tak menyukai polisi, terutama Mark. Karena sejak invasi alien melanda di wilayah mereka, yakni di Laos, para polisi di situ justru memanfaatkan situasi dengan merampas harta warga sekitar. Singkatnya, Mark dan Audrey memutuskan ikut Sua dan Kanya. Di malam hari, Mark menceritakan semua yang mereka alami. Ia juga menyadari bahwa bayi yang mereka bawa tumbuh jauh lebih cepat dari bayi normal. Akibatnya, bayi ini tumbuh pesat, bahkan pertumbuhannya begitu cepat dalam hitungan jam. Keesokan paginya, Mark terbangun saat seorang pria menodongkan senapan ke arahnya. Seorang polisi korup yang kita sebut saja Jeff. Tapi di saat itu Sua muncul dan menghentikannya. Di saat yang sama Audrey melihat seorang anak kecil. Ternyata itu adalah bayi yang mereka bawa. Mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Candi Siwa. Di sana Kanya menjelaskan bahwa tempat itu dulunya dibangun 1000 tahun yang lalu untuk memuja para dewa. Tempat itu kini dijadikan markas oleh Sua, Kanya, dan kelompok mereka.
yang ternyata mereka adalah pengedar narkoba kelas kakap. Mereka memanfaatkan candi tersebut sebagai basis perlindungan sekaligus tempat untuk melawan para alien. Beberapa dari mereka merupakan penduduk sekitar yang ikut bergabung demi bertahan hidup. Di sana Mark bertemu Harper, seorang ilmuwan yang juga tinggal di tempat itu. Setelah memeriksa DNA anak tersebut, Harper menemukan bahwa suhu tubuhnya sangat tinggi, sel-selnya padat dan darahnya berbeda dari manusia, menandakan bahwa anak itu bukan sepenuhnya manusia. Change how? I don't know if she's human. Lalu Harper menjelaskan bahwa anak itu bisa segera mati karena pertumbuhannya yang begitu cepat, tubuhnya yang tak akan mampu bertahan lama. Karena itu ia membutuhkan transfusi darah untuk memperlambat kerusakan dan bertahan hidup. Mark pun menawarkan darahnya untuk ditransfusikan. Ia meyakini darahnya bisa cocok karena tangannya pernah dipasangi senjata buatan alien. Setelah selesai proses transfusi darah dilakukan, anak itu tampak segar bugar. Dalam percakapan, Harper menjelaskan bahwa cahaya biru dari alien mengandung cairan khusus, sumber energi senjata mereka sekaligus alat pengendali pikiran. Dan cairan itu bukanlah virus tapi seperti bakteri atau mikroorganisme, bisa dikatakan sebagai darah alien. Secara biologis, darah biru itu ternyata sangat cocok dengan DNA manusia. Artinya alien-alien itu mungkin pernah ke bumi jutaan tahun lalu dan menanam manusia di sini seperti layaknya padi. Harper juga menambahkan serum dari anak kecil itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan para alien. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memasang jebakan di berbagai titik strategis. Saat Kanya dan Audrey sedang mengatur jebakan, tiba-tiba muncul monster alien di depan mereka. Kanya yang dikejar berlari menuju ladang ranjau. Alien itu terkena ledakan ranjau dan tampaknya kalah. Monster itu hidup kembali dan sialnya Kanya tak sengaja menginjak sebuah ranjau. Alhasil dia pun mengorbankan dirinya demi menghabisi makhluk tersebut. Sementara itu Audrey berhasil selamat dan kembali. Singkatnya para alien langsung menyerbu tempat mereka berada. Sementara kelompok mereka juga sudah siap untuk bertempur. Dan satu suntikan berisi serum khusus yang bisa menetralisir DNA alien itu. Mark, you are not going up alone. You're the parent, Mark, not me. Hingga akhirnya alien itu menginjakkan kaki di Candi Siwa. Para manusia sudah siap dengan jebakan yang mereka pasang. Dan alien pun terperangkap serta terkena ledakan. Peperangan pun mulai terjadi. Sua terlibat perkelahian sengit dengan makhluk alien yang tiba-tiba masuk ke ruangannya. Dan berhasil mengalahkannya dengan membakarnya. Sementara Mark yang berada di luar candi berhasil menyelinap masuk ke kapal induk alien. Pada saat itu pula para pejuang dan penduduk keluar dari dalam candi. Tiba-tiba diserang oleh monster alien raksasa yang ternyata dikendalikan langsung oleh bos alien tersebut. Sementara Mark yang sedang berada di dalam kapal induk diserang oleh makhluk alien. Yang ternyata makhluk itu adalah Trent yang sudah berubah menjadi humanoid. Di saat yang sama, Sua dengan keberanian luar biasa berusaha mengalahkan musuh satu persatu. Sementara Audrey menembaki alien-alien sambil menggendong bocil.
Sayangnya, Harper gugur dalam pertempuran itu. Mark berhasil menyuntikkan serum langsung ke inti kapal, tempat para alien saling terhubung, yang membuat hampir saja inti kapal itu hancur. Singkatnya, Mark, Sua, Audrey, Bocil, dan Zev pun bersatu melawan serangan alien. Saat mereka hampir menang, di saat itulah muncul si bos alien. Kali ini dalam wujud raksasa yang sangat mengerikan. Tapi secara mengejutkan, bos alien itu ditampar oleh alien lain. Ternyata itu Tren yang sudah sadar dan bisa mengendalikan makhluk humanoid raksasa. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua alien berkat si Bocil yang sengaja mengaktifkan kembali inti cahaya biru. Inti itu berubah menjadi merah dan menghancurkan bos alien tersebut. Sekaligus mengembalikan ingatan semua manusia yang sempat berubah menjadi humanoid. Kemudian, bocil perempuan penyelamat itu diberi nama Rose. Sedikit tambahan dari Mimin dan penjelasan, wanita yang muncul di awal film akhirnya sadar setelah mulai mengingat masa lalunya. Lalu mencabut semua alat infus dari tubuhnya. Ternyata dia adalah Rose yang sudah dewasa. Kini Rose bersama Tren dan makhluk humanoid lainnya tidak hanya bertahan, tapi juga menyerang balik kapal induk alien di luar angkasa. Oke, segitu saja pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga kalian paham. Terima kasih, sampai jumpa.